diabaikan dulu. Jadi ini sebenarnya untuk masuk ke yang namanya konfigurasi. Contoh, ada permintaan dokter, bisa nggak saya mau menampilkan nilai ini total, saya pengen ganti dengan nilai yang lain, bisa. Ya, jadi ini bisa kayak diedit ya. Atau misalkan ada nggak, bisa nggak bahasa Indonesia? Sebenarnya jawabannya bisa. Ya, mau bahasa Indonesia, Inggris, Prancis, bahasa Spanyol, ada pilihannya ya. Sunda, Arab ada nggak Arab? Nggak ada, Jawa nggak ada ya. Tapi waktu pas lagi demo ya saya ingat banget ya, ketika saya belajar bahasa Indonesia semua istilahnya itu berubah. Oh ya sudahlah. P-pit, pressure pit, jadi ikut diterjemahkan jadi P puncak. Tapi kan benar ya, itu kan ya memang ya, tapi kan tidak biasa. Ya. Jadi malah aduh sedikit rancu ngeheng dulu ya. Nah, jadi saya sih tidak menyarankan ya. Jadi memang nggak apa-apa, bahasa Inggris kan bahasa itu udah familiar ya. 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 Kemudian satu lagi ada tambahan ya. Ada namanya on screen alarm troubleshooting. Saya lupa dijelaskan. Jadi asli gini, high mini volume. Saya bisa tinggal klik di sini, ya. Nah, saya tinggal pencet klik. Di sini ada semacam penjelasan singkat. Apa sih arti alarm itu? Nah, contoh nih high mini volume. Artinya ekspresi mini volume yang terjadi melebihi dari settingan limit alarm. Pertama itu. Contohnya, kenapa bisa high mini volume? Karena tadi nilai mini volume ternyata melebihi dari batas ini. Mana mini volume? Ini, ya, ini kan 0,79. Tadi nilainya di atas 0,79, makanya saya bilang mini volume. Nah, itu contoh penjelasannya tuh kayak gitu, tapi dalam bahasa Inggris misalkan, ya. Tapi kalau misalkan kita, itu bagus bahasa Indonesia, biar kalimat di bahasa Indonesia bisa aja, ya. Caranya nanti masuk ke tools, ya. Di sini ada konfigurasi. Nah, kita harus masukin kode atau password. Passwordnya adalah 7132. Nah, jadi kalau misalkan passwordnya udah benar, saya enter, baru bisa kita masuk ke konfigurasi. Di sini semua bisa kita ubah-ubah, termasuk salah satunya adalah bahasa. Ya, misalkan, maaf, harusnya saya harus standby dulu, biar ini bisa saya pencet-pencet. Jadi kalau dalam posisi standby, masuk ke konfigurasi, nah ini language bisa saya ubah-ubah sama bahasa Indonesia. Itu maksudnya yang tools ini. Yang kedua event, ini adalah menampilkan alarm yang pernah muncul, yang pernah terjadi. Contoh nih, tadi kan baru high mini volume, sebelumnya ada namanya VT high. Ya. Ini munculnya pada saat saya lagi berada di sebelahnya ventilator. Misalkan saya lagi di pojok, tiba-tiba itu kok berisik terus, pas saya lagi datang, udah berhenti alarmnya. Kan bingung tuh, tadi kenapa bunyi? Apa yang bikin bunyi? Tinggal pencet aja yang event ini. Ya langsung, tadi jam segini, tanggal segini ada alarm ini. Ya. Ini sampai bisa maksimalnya 1000 event, 1000 kejadian. Ya. Kalau lebih berarti dia nimpa, yang satu ini hilang ketimpa. Ya. Tapi syaratnya ini belum dimatikan. Jadi misalkan sekarang saya matikan, kemudian saya nyalain ulang, ini hilang lagi dari nol. Jadi hilang semua. Ya. Termasuk adalah perubahan setting. Contoh, saya sekarang ada 13, saya ubah jadi 15. RN-nya tadinya 40, saya ubah jadi 50. Ini terekam. Bisa terekam, masuk ke event ini. Nah, tuh. Tadi tanggal segini, jam segini, ada yang berubah, RN-nya dari 40 jadi 50. Tracernya dari 13 jadi 15. Contoh lupa. Ya, tapi jam berapa ya? Misalkan ya, jadi bisa dilihat ya. Kenapa kok bisa berubah? Padahal instruksi awal saya tahunya dokter cuma ngasih tahunya segini. Nah, jadi bisa ngecek dari sini. Mau air jurik tempat kuda? Mohon. Tapi tadi ya, gitu. Selagi sekarang saya restart atau saya matikan unitnya, saya nyalakan ulang, ini akan langsung hilang. Oh iya. Syaratnya itu. Pas selama pemakaian aja, pasien itu aja. Iya. Kalau beda pasien hilang, yang sebelumnya nggak bisa kita lihat. Ya. Kalau yang waktu itu di mana? Waktu berapa 5.000 jam itu lihatnya? Oke, 5.000 jam ini di sini. Di sistem. Jadi ketika saya di sistem, klik sistem, paling ujung ada namanya info. Info itu berarti informasi. Informasi itu bisa dari serial numbernya, benar nggak nih? Jangan-jangan ini di kanibaling ya, ini nggak sesuai. Atau misalkan ini, tadi saya bilang operating hours. Nah, di sini angkanya 29H, maksudnya 29 jam. Ya. Nah, ketika
dipakai terus-terusan, ya ini kan nambah terus angkanya. Sampai misalkan 5.000, ada alarm namanya preventive maintenance required. Kalau sampai itu muncul, ya itu panggil aja teknisi. Ya nanti teknisi kita datang, nanti kita akan mereset alarm itu sekaligus ngecek. Ganti Ya. ya. Selain informasi, ya ada kondisi baterai juga akan di ini. Di sini ada untuk tes kalibrasi. Nah, jadi dalam kondisi udah nyala kayak gini, kita nggak perlu lagi dari awal lagi pencet dulu standby. Nah, bikin dulu baru masuk lagi ke sini, ya. Bisa saja kok dari yang tadinya awalnya kondisi kayak gini, saya pencet ke sistem. Nah, di sini tulisannya tes dan kalibrasi, udah langsung jadi sama aja. Menu yang ini untuk menu yang tadi yang tes kalibrasi. Tapi ini tetap harus dicopot nggak? Iya. Oh iya. Mau ngomong kan tadi kan diskualifikasi. Iya, kan benar, artinya, lupa. Kalibrasinya, ya. Kalau ke standby itu yang mana? Mindahin ke standby itu? Nanti. Oh iya. Saya jelaskan yang tombol ini ya. Saya masuk ke sistem dulu. Lalu di sini ada namanya sensor. Ya. Ini untuk sensor oksigen sensor. Ya. Kalau misalkan tadi saya bilang 1 tahun ke depan bisa saja O2 sensornya kan habis ya. Kalau habis kan ada alarm low oksigen, O2 saya defektif, pokoknya alarmnya muncul terus, berisik kan. Nah kita bisa matikan ini. Termasuk mematikan alarmnya. Ya, tuh. Oke. Di sebelah misalkan paling salah di setting tadi ingat untuk merubah volume suara alarm ya, levelnya bisa di sini kita rubah atur. Atau kalau misalkan suatu saat ini tanggalnya berubah, tanggal ini kalau misalkan ngaco berhubungan tadi yang namanya event ini, jadi kan ini kan jadi ngaco juga kan, nggak sesuai. Nah, saya tinggal ke sistem setting atau untuk merubah ini tampilan. Oh iya. Ya, brightness-nya. Ya. Tapi saya udah setting pokoknya 80 sama 40% ya. Nah, Tapi kalau tanggal mah nggak berubah ya? Kalau udah dimatiin? kalau udah mati nggak akan berubah. Oh, menyesuaikan waktu. Barulah sekarang saya ke tombol yang ini. Ini sebagai tombol on off ataupun untuk standby. Oh iya. Jadi nyalainnya tadi pencet sekali. Nah untuk standby-nya pencet dulu sekali. Oh. Nah tapi di sini belum standby. Baru disuruh untuk activate standby. Jadi kita klik. Nah, jadi ketika klik activate standby ini langsung standby. Nah posisi standby ini adalah posisi di mana kita baru bisa mematikan mesin. Jadi kalau mau matiin harus belum standby dulu, baru di sini ada tulisannya tekan tombol ini tahan selama 3 detik atau lebih. Jadi nanti untuk matiinnya kan kondisi nyala gini, ya nggak bisa langsung ujuk-ujuk saya tahan sampai 3 detik nggak mati. Ya jadi harus standby dulu, baru tekan lagi tahan sampai 3 detik aja sampai mati baru lepas. Ya, itu matiin. Yang di bawahnya ini tombol untuk kunci. Ya. Ini kunci layarnya. Ya. Ini lagi aktif, lampunya nyala. Tapi kalau saya pencet lagi, ya ini baru bisa di ubah-ubah. Ya. Nah, Duduk. di sebelahnya, ini tadi tombol yang brightness yang 80, 40%, 80%, 40%. Ya. Bisa diganti. Tapi ini tadi saya udah setting di sini adalah ketika posisinya day masih terang 80%. Saya maksimalis 100%. Iya. Kalau mau terang banget, tapi pasti buat baterai. Iya. Ya. Nah, ini misalkan 80, ininya di sini 40. Ya udah berarti ini dalam kondisi 40%, ini dalam kondisi 80%. Ya. Di bawahnya ada O2 tanda panah. Itu biasanya disaksin. Oh. Kalau Dinaikin kita 100%. kan naikin dulu kan naikin. Tapi kalau di bayi apakah harus 100%? Enggak ya. Bahaya kan? Kalau orang dewasa pediatrik iya biasanya oke 100% dulu. Ya, naikin dulu nanti baru itu manual kan, suction. Kalau di bayi bahaya, resikonya cukup tinggi kalau misalkan terlalu tinggi oksigennya. Makanya ini dibatasi. Begitu kita settingnya adalah neonatal, tombol ini tidak langsung 100%, tapi dia naiknya hanya 25% dari settingan awal. Contoh, settingan awal kita adalah misalkan 60, misalkan 60, ya. Ketika saya pencet, harusnya dia naiknya cuma 25% dari 60, berarti 60 bagi 4, 15. Berarti 60 tambah 15, 75, benar nggak? 75. Nanti balik lagi. Nanti ketika udah 2 menit tanpa kita pencet dia balik lagi. Tapi kalau misalkan sebelum 2 menit saya juga pengen mau stop, pengen balikin tinggal Pencet lagi. Oke. Siap. Nah, awalnya misalkan 80.
ya akan berbeda ketika saya pencet. Berarti dia 100%. Kenapa? Karena 25% dari 80 itu kan nilainya adalah 20. bagi 420. 80 ditambah 20 ya 100. Iya. Ya. Jadi maksud saya belum tentu 100%. Kalau misalkan dia sesuai setting awalnya. Ya. Oke. Di sebelahnya ada gambar paru-paru. Ini biasanya kayak untuk nge-baby. Oh iya. Manual. Yang manual breath ya. Jadi saya pencet nafas tuh. Nafas. Ya kalau dilihat di grafiknya sesuai dengan saya pencetnya nafas tergantung saya pencet ya. Nanti itu kalau pas kita manual itu oksigennya naik nggak? Enggak. Oksigennya tetap sesuai dengan ini, cuma RR-nya bertambah. RR Tapi nambahin kalau RR. oksigen ini bisa naik, bisa jadi karena kan semakin banyak kita berikan RR-nya, berarti kan oksigennya kan semakin Oh iya. masuk kan. Tapi volume atau pressure-nya tetap sesuai dengan settingan. Jadi bedanya kalau manual itu kan bisa kenceng, bisa pelan, ya nggak stabil. Ini tetap stabil, cuma RR-nya aja jadi Tambahin. Nah, itu fungsi pertama. Fungsi kedua, kalau kita butuh foto, mau foto toraks, biasanya kalau kita orang dewasa ya, oke Pak, silakan tempelkan, kemudian tarik nafas, baru cekrek ya. Oh, iya. Kan posisinya kan harus fotonya itu kembang. Nah, bayi kan nggak bisa kita pergerakan seperti itu. Mau nggak mau kita butuh sukarelawan, yang kan ibunya ya atau keluarganya. Kita panggil Bu. Ada bayinya mau kita foto, kita kan mau ber-X-ray ya. Nanti ketika ada aba-aba, tolong pencet tombol yang ini tapi ditahan. Jadi ketika saya pencet, saya tapi sambil tahan, itu namanya meng-hold inspirasi. Iya. Jadi sama aja kayak, nah ini cekrek ya, tapi jangan khawatir, dia di grafiknya. Nah, tuh lihat ya, dia ekspirasi ya. Padahal tangan saya masih mencet. Jadi dia ada safety-nya. Ketika 10 detik kita lupa untuk merilis, si mesin akan merilis dulu. Balik lagi. Ya. Oke. Ya bahaya juga kan dibiarkan terlalu lama ya inspirasi. Itu jadi ada dua fungsi ya, untuk manual breath atau untuk meng-hold inspirasi. Oh iya. Ya. Di bawahnya ini sebenarnya tombol untuk nebu. Tapi ketika settingannya neonate, ini nggak akan aktif. Saya rasa hampir semua ventilator itu juga sama prinsipnya. Ketika di settingnya neonatal, nebunya nggak akan bisa dari sini, dari mesin. Karena pressure-nya pasti ada pressure tambahan yang nilainya cukup besar untuk si pasiennya. Jadi nebulizer paling aman untuk pasien bayi adalah nebulizer yang sifatnya ultrasonik. Nah, saya tadi udah jelaskan, mau nggak mau rumah sakit harus menyediakan sendiri. Jadi namanya ini. Karena itu bukan dari merek GE, bukan dari merek Hamilton, tapi ada merek sendiri, namanya adalah ini Aeronet, kayak gini, Aerogen. Jadi ada perusahaan yang jual sendiri. Bentar, nih, contohnya kayak gini, ya. Yang bisa disambungin. Betul, ya. Jadi ini ada aksesoris mulai dari neonate sampai aksesoris untuk dewasa. Ininya beda, konektor ininya. Jadi menyesuaikan dengan kalau misalkan sirkuit neonate, ya nanti. Nah, kita dapat satu tas koper ya. Ini tuh aksesorisnya. Jadi tadi ada aksesoris untuk neonate, ada aksesoris untuk dewasa. Nah, jadi nanti tinggal kita pasangkan ke sirkuitnya. Obatnya cairannya ya dari sini. Tapi yang ngasih pressure-nya bukan dari ventilator, tapi dari benda ini. Jadi on off itu dari sini. Jadi ini mah cuma ke ininya aja. Iya, cuma hanya nebeng. Tapi ya sini tuh. Alatnya mah Pas itu. nebu ini gimana? Tetap nyala kayak biasa. Cuma Sambil nanti nyala. kita sambungin dulu di sini. Tapi nanti kita on off On-off-nya dari situ. Ketika saya pencet tombol start, ya kita mulai kan nebu. Bisa di setting berapa menitnya. Tapi sifatnya bukan kayak mekanik yang kayak hidup. Nah, biasanya kan kalau di sini kan muncul di sini. Nah, ini kan ada kayak warna kuning nih. Jalur. Itu untuk nebu ya? Itu nebu. Nah, Kalau yang buat pediatrik iya, ya. tapi ini baru keluar angin dari lubang ini kalau settingan pasiennya dibikin pediatrik atau dewasa. Tapi begitu ini neonate, mau saya pencet nih tombol ini nggak akan berfungsi. Sengaja emang dimatikan karena berbahaya untuk si paru bayinya. Meskipun itu dipasang buat nebu misalkan. Iya, nggak akan bisa nyala.
Jadi ini tidak untuk nebu. Iya. Oke, siap. Tidak bisa kalau gunanya ini bisa dibuat tidak bisa. Jadi kadang-kadang kebanyakan yang lain dari yang lain biasanya kan bisa kok bayi biasanya diakalin. Jadi settingannya dirubah dulu pediatrik. Oh. Jadi ketika saya ke pediatrik baru kan si calon Bisa software baru nebu. bisa membaca, baru bisa aktif. Tapi sirkuitnya tetap terpasang Neo. Nah, tapi kenapa tadi saya nggak bilang Hamilton juga bisa kayak gitu? Karena flow-sensornya kan beda antara flow-sensor bayi sama flow-sensor pediatrik. Jadi ketika sekarang saya udah pasangnya neonate, tapi saya rubah settingan di pediatrik, pasti kan alarm wrong flow-sensor. Oh, kacau. Wrong ini misalkan segala wrong rupa. accessory valve. Tapi kalau sensor lain mungkin bisa, karena mungkin dia adalah satu kesatuan. Tapi kalau Hamilton mohon maaf. Manual aja ya. Iya. Manual aja. Ya, itu ya. Oke. Itu untuk tombol nebulizer ya. Siap. Sebelahnya terakhir, tombol kedua terakhir, ini tombol untuk screenshot. Oh iya. Jadi untuk kayak capture kayak di HP ya. Nah, tapi syaratnya ini baru bisa aktif kalau terpasang flash disk. Jadi harus dia nggak punya kayak internal memorinya, jadi dia harus saya nge-save itu ke media. Nah medianya apa? Flash disk. Jadi kita bisa pasang ke sini di sini. Ada. Jadi ada kayak portnya. Nih, ya jadi ini bisa dilepas ya. Ini adalah port untuk USB flash disk. Jadi ketika ada flash disk terpasang di sini, baru ini tombolnya bisa aktif. Saya pencet. Dia akan nge-save apa ya satu tampilan ini kayak kita di HP aja screenshot. Oke. Ya, tuh. Terakhir tombol favorit. Tombol silence alarm. Bunyi tinut. Kita pencet ini bunyinya berhenti selama 2 menit. Kalau 2 menit nggak diselesaikan alarmnya apa ya dia bunyi lagi. Nah, kalau terlalu lama ada alarm terus tapi kita nggak pencet tombol silence, kita nggak merespon, dia dalam tanda kutip ngambek. Ngambeknya apa? Langsung bunyinya Keras. Wah, bahaya biasanya tuh. mah ada kayak ini ya, ada kayak tinut. Biasanya begitu. Atau kalau yang merah Matiin berarti ya. tinut. Nah, kalau kita cuekin aja ya. Jadi mereka tuh nggak respon, nggak respon itu kan bisa dengan cara mencet tombol silence atau kayak nyelesain apanya ya. Jadi kayak dibiarin itu sampai bunyi gitu kan. Nah dia dalam kutip ya. Iya. Nah, jadi apa langsung bunyi. Nah sampai lama banget nggak itu bisa saja ventilator akan masuk ke dalam mode ambient state, maksudnya tulisan ambient ya. Maksudnya supaya safety, misalkan takutnya nanti ada sesuatu masalah presentnya itu, jadi dia langsung ambient state ya. Nah Apa itu teh? jadi kalau secara teknikalnya si safety-nya ventilator untuk menjamin bahwa ya tidak ada terjadi kerusakan pada Oh iya. pada si mesinnya. Mesin. Berarti cuma Tapi efek ke pasiennya bisa saja jadi akhirnya nggak maksimal. Jadi apa yang kita setting. Itu ya mah aware meren ya. Jadi mau ngomong pada alarm memang ya kita itu atau tadi atau ini ya. Oke, ya udah, siap. kita- Dimainkan. antara matikan atau kita koreksi. Iya, betul. Koreksi. Jadi toel aja intinya mah ya. Gitu. Intinya di toel gitu ya. Sudah ya? Jadi nggak mau cuekin gitu kan. Iya.